Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nora Astumorang dengan NPM 2087000008. Saya dari Fakultas Saintek Prodi Biologi. Saya Stambuk 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan responsif kewirausahaan, yaitu tentang label purpose, riset, dan identifikasi dari suatu perusahaan. Di sini ada gambar dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini ekspor bahan makanan hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Label purpose atau cita-cita mulia dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur itu yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan masyarakat, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Pada perusahaan produk jasa yang ditawarkan, langkah-langkahnya seperti yang pertama, apa permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Langkah kedua, siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut atau yang disebut dengan target pasar. Yang ketiga yaitu apakah produk atau jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk atau jasa jangka panjang. Yang keempat, berapa perkiraan jumlah produk atau jasa yang diperlukan disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar. Yang kelima yaitu apa saja keunggulan perusahaan tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pada perusahaan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang pertama yaitu apa permasalahan yang diselesaikan perusahaan tersebut. Nah, di sini yang diselesaikan oleh PT Indofood Sukses Makmur yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia khususnya dalam bidang nutrisi. Yang kedua, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Langkah kedua, siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut atau yang disebut dengan target pasar. Yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut yaitu sasarannya konsumen. Berdasarkan usia perusahaan, PT Indofood ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun karena akan kurang pantas jika dikonsumsi bayi di bawah 3 tahun yang masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Yang ketiga, apakah produk atau jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang. PT Indofood membuat produk dalam jangka panjang untuk dapat dikonsumsi dan digunakan bagi penjual. Salah satu contohnya yaitu tepung Bogasari yang dipergunakan bagi penjual kue setiap harinya. Yang keempat, berapa perkiraan jumlah produk atau jasa yang disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar. Yang perlu disiapkan yaitu 3,8 juta ton per tahun karena merupakan produsen tepung terigu terbesar di Indonesia dan mie instan yang merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Yang kelima, apa saja keunggulan perusahaan tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar. Nah, keunggulan dari PT Indofood ini yaitu keahlian dalam cita rasa Indonesia, produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal, SDM yang baik, sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Riset target pelanggan. Langkah-langkahnya yang pertama seperti alasan konsumen membeli di produk perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan. Yang keempat, bagaimana cara komplain terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset target pelanggan. Yang pertama, alasan konsumen memilih produk perusahaan dari PT Indofood yaitu karena harganya yang murah, mudah didapat, dan sudah teruji. Yang kedua, bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut. Produk PT Indofood sudah tersedia di warung-warung, di Alfamart, dan dapat dipesan melalui aplikasi online. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan. Perusahaan PT Indofood memilih atau menseleksi karyawan yang akan bekerja di PT tersebut yang memiliki kriteria baik, ramah, dan jujur agar pelanggan merasa nyaman berbelanja di tempat tersebut.
Yang keempat, bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, konsumen yang membeli produk namun tidak sesuai dengan pesanan, dapat komplain di tempat yang disediakan perusahaan. Contohnya dengan mengirimkan pesan dan video produk yang mereka beli agar perusahaan dapat menggantikan barang baru atau mengembalikan uang pelanggan tersebut. Demikian hasil presentasi saya tentang Nobel Purpose, riset, dan identifikasi dari suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih.